Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Sampai sore hari ini apakah Anda sudah makan? Hari ini sudah makan ya? Berarti Anda tidak lapar. Kenapa saya tanyakan akan hal itu? Sebab iman dan makanan itu seperti bejana berhubungan. Ketiadaan makanan, orang sukar melihat Allah yang mengasihi dan penuh perhatian. Sebaliknya, kelebihan makanan, orang akan melupakan Tuhan dan kehilangan iman. Bagaimana kita menjadi bijaksana dalam perkara makan ini? Mari kita renungkan dalam 3 poin berikut. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan makanan. Sejarah perbudakan bangsa Israel bermula dari kelaparan yang menimpa keluarga Yakub. Agar tetap hidup, mereka meninggalkan tanah kelahiran dan tinggal di Mesir secara turun-menurun selama 430 tahun. Menurut kitab Keluaran bab 12 ayat 37, mereka berkembang menjadi 600.000 orang. Itu semua hanya dihitung laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jangan heran memang kitab suci kita itu suka yang dihitung itu cuma laki-laki, perempuan enggak dihitung. Meskipun dalam gereja ini kalau dihitung laki-lakinya enggak ada, perempuannya yang banyak. Tapi begitulah cerita kitab suci. Dan selama dalam periode di Mesir, mereka terpenuhi makanan, roti dan daging yang berlimpah. Namun mereka kehilangan Allah Yahweh, dewa-dewa Mesir, Astoret, Isis, Baal, Melek dan sejenisnya mendominasi hidup mereka sehari-hari. Disinilah mereka lantas eksodus menuju Kanaan melalui padang gurun selama 40 tahun. Yang menarik adalah saat mereka berada di padang gurun Sin, mereka berteriak kepada Musa dan Harun, "Engkau hendak membunuh kami di tempat ini dengan kelaparan. Lebih baik kami mati di Mesir saja dengan roti dan daging yang berlimpah." Dalam kelaparan, Tuhan hilang dan dipertanyakan. Oleh karena itu entah dalam kelebihan, entah dalam kekurangan makanan, manusia bisa kehilangan Tuhan. Yang kedua, bekerja untuk hidup yang kekal. Manusia itu memang rumit. Kalau kurang menggerutu, kalau lebih jadi lupa. Itulah dua penyakit bawaan, suka menggerutu dan suka lupa. Oleh karena itu Yesus memberikan solusi dengan berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Bekerja seperti ini kemudian disebut beriman atau percaya kepada Tuhan. Maksudnya apa kalau demikian? Kita melihat dalam pewartaan Injil hari ini, perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi berujung pada ide roti hidup. Dengan demikian, bekerja untuk mencapai hidup yang kekal berarti menyantap roti hidup supaya tidak lapar dan haus lagi. Konkretnya akan hal ini menjadi ganda. Di satu sisi, secara liturgis dalam misteri Ekaristi, manusia mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena iman, kita berusaha keras meninggalkan kemalasan dan kesibukan untuk bisa mengambil kekuatan tubuh dan darah Kristus dan bersatu dengannya. Lalu di sisi yang lainnya, secara rutin kita berdoa Bapa kami. Di sana ada kata-kata, "Berilah kami rezeki pada hari ini." Maka kita bekerja untuk mencari nafkah,
bukan pertama-tama atau semata-mata bekerja, tetapi kita bekerja untuk mendapatkan kemurahan dari Tuhan sehingga kita menerima rezeki. Dengan demikian secara rohani kita menerima roti surgawi. Secara jasmani kita menemukan kehadiran Allah di dalam pergumulan hidup kita. Dan melalui hal yang seperti ini kita tidak kehilangan Tuhan di dalam aneka situasi. Sekarang bagian yang terakhir adalah gaung keabadian. Intelektual Yahudi bernama Abraham Heschel merumuskan secara bagus demikian kata-katanya. Untuk bertahan hidup di bumi, manusia harus memandang surga. Hal ini bukan berarti mengalihkan penderitaan, namun sebuah konfrontasi hidup untuk menemukan keberadaan sejati. Manusia berjalan bersama Allah agar di saat semua menjadi malam pekat semacam padang gurun, manusia masih menemukan matahari yang tetap bersinar. Sebagaimana kita lihat di padang gurun yang tandus, pasir tanpa batas, langit sebagai kubah, bangsa Israel mengalami mana dan daging turun dari surga. Air juga meluap dari bongkahan batu. Dari sana bangsa Israel belajar mengerti apa arti yang fana dan apa arti yang abadi. Mereka mengerti bahwa apa yang ada, apa yang mereka terima tidak ada begitu saja. Tetapi ada sebagai bagian dari keabadian, bagian dari Allah yang ada secara abadi. Itulah penemuan luar biasa yang kita lihat di dalam diri orang-orang Israel yang melintasi padang gurun selama 40 tahun. Mereka menemukan justru di dalam situasi yang tanpa batas itu adalah Allah yang abadi dengan pengalaman-pengalaman yang mereka gulati. Kemudian dalam kitab Mazmur bab 147 ditulis demikian. Sungguh bermazmur bagi Tuhan itu baik. Mazmur adalah nyanyian jiwa. Jiwa itu yang bernyanyi bukan pertama-tama mulutnya. Karena itulah Maria dalam madahnya mengatakan, jiwaku mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu, hidup ini akan sangat baik kalau manusia mampu menyanyikan Tuhan dalam dirinya, dalam jantung hatinya. Karena itu apa yang tragis kiranya bukanlah tentang teologi Tuhan telah mati. Tetapi ketika Tuhan mati dalam hati manusia, suara Tuhan tidak lagi bergaung dalam hati sanubari. Hidup sehari-hari seperti memainkan biola tanpa dawai. Dan itu akan menyengsarakan sekali. Sebab ketika kita hidup tanpa menemukan Tuhan, tanpa merasakan kehadiran Tuhan, disitulah sebenarnya kita kelaparan dan kehausan yang tidak berujung. Oleh karena itu, Yesus pada hari ini mengajak kita semua dan memberikan solusi kepada kita agar kita bisa sungguh-sungguh menyanyikan kidung jiwa kita. Membuat Allah itu bersenandung di dalam hati kita. Sehingga kemudian dalam keadaan apapun juga, entah itu dalam kekurangan, entah itu dalam kelebihan, Tuhan tetap kita temukan kehadirannya dan Tuhan menjadi sumber keabadian kita. Dengan cara yang demikian, maka kita tidak hanya hidup di tengah dunia ini dan selesai, tapi kita menuju ke hidup yang abadi. Sebab yang kita nyanyikan setiap waktu dalam pergumulan hidup kita hanyalah Tuhan yang abadi. Semoga saudara-saudari sekalian setelah mendengarkan sabda Tuhan yang sedemikian indah pada sore hari ini, Anda semua sungguh-sungguh menemukan kehadirannya dalam setiap pergumulan hidup kita. Entah apapun itu adanya. Entah sakit, entah sehat, entah untung, entah malang,
Dan ketika seseorang menemukan kehadirannya dan bisa menyenandungkan nyanyian di dalam Allah, maka ia sungguh akan berbahagia. Tuhan memberkati.